Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film nongwe series yang berjudul Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Pada episode sebelumnya, para praktisi dari Istana Piao Miao menginginkan harta dari praktisi Long Ling Feng. Praktisi Long Ling Feng pun memilih bertarung sampai mati daripada menyerahkan harta miliknya. Ia pun mengeluarkan kekuatan atribut airnya untuk menyerangnya. Namun Perilian masih bisa menghalonya dengan teknik naga merahnya. Lalu mereka membentuk formasinya kembali untuk menyerang Tuan Long. Tuan Long tidak mau kalah, ia langsung memanggil semua monster ikan yang ada di danau tersebut dan membuat Perilian terkejut. Perilian dan yang lainnya mencoba mengotor serangan para monster ikan yang menyerangnya. Dari kejauhan, Kaolo Dazu tahu kalau para murid Istana Piao Miao memang luar biasa. Dan bagaimana mungkin seorang Martial King tingkat 7 dapat memblokir formasi 8 bencana seperti itu? Namun karena mereka dari Istana Piao Miao, maka Qin Chen akan mencari cara untuk mengalahkannya. Lalu kalau Dazu juga tahu kalau Qin Chen meminta dirinya untuk menyerang murid-murid dari Istana Piao Miao. Qin Chen pun mengatakan untuk jangan khawatir dan dia ingin melihat pertarungan mereka terlebih dahulu. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Lalu Pak Tua Long menggunakan formasi leluhurnya untuk menyerangnya. Mereka sangat terkejut karena formasi Pak Tua Long sangat kuat. Perilian pun menggunakan kekuatan pamungkasnya yaitu simbol kota Yuan. Qin Chen sangat terkejut karena simbol kota Yuan bisa memblokir komunikasi antara formasi dengan langit dan bumi. Dan dapat mematahkan formasi dan bisa menimbulkan bahaya. Seketika formasi Pak Tua Long pun bisa dihancurkan oleh Perilian dengan mudah. Ia juga mengeluarkan teknik cambuk naganya untuk menyerang Pak Tua Long. Pak Tua Long tidak menyangka kalau Perilian memiliki harta tersebut, bahkan bisa menghancurkan formasi leluhurnya. Perilian berkata kepadanya kalau Pak Tua sudah menyanyiakan jimat penekan esensinya, dan ia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Pak Tua Long pun menggunakan Bloodline naga surgawinya untuk mengkonternya. Namun Perilian berhasil mematahkan serangannya dan membuat Pak Tua Long terpental dan terluka parah. Di saat Perilian akan menyerangnya kembali, kalau Dazu membantunya dengan memblokir serangan Perilian dan membuat Perilian sangat marah. Kalau Dazu pun keluar dan mengatakan kalau nafas membunuh Perilian sangatlah kuat. Dan meminta nantinya jangan sampai kesulitan menemukan pasangan yang cocok. Di sana, Lord Qin Chen juga keluar menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Qin Chen juga memberikan pil penyembuh untuk Pak Tua Long. Qin Chen meminta Pak Tua Long untuk mengobati lukanya terlebih dahulu. Pak Tua Long sangat berterima kasih kepada Lord Qin Chen. Lalu Qin Chen bertanya kepada Perilian kalau kabarnya aula penegak hukum dipenuhi oleh murid Istana Piao Miao. Perilian pun membenarkan perkataan Qin Chen, dan jika Qin Chen masih berani menghalanginya, ia akan membunuhnya. Perilian juga meminta Qin Chen untuk mengakui kesalahannya, kalau tidak ia akan dihukum mati dan dimusnahkan 9 keturunan klan. Karena Qin Chen baru melakukan kesalahan, ia meminta Qin Chen untuk pergi dan tidak menyulitkannya. Dan jika tidak mau, begitu Istana Piao Miao marah, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Namun, Qin Chen menantang Istana Piao Miao dan ingin melihat dari mana Perilian mendapatkan wibawa sebesar itu. Perilian pun sangat marah dan meminta pengikutnya untuk menyerang bersama. Mereka menggunakan formasi ponik merahnya untuk menyerang Qin Chen. Lalu kalau dua langsung mengkonternya dengan kekuatannya, namun formasinya tidak rusak sedikit pun terkena serangannya. Para pengawal tahu kalau Dazu sudah berada di ranah Martial Emperor.
Perilian pun bertanya kembali kepada Qin Chen, kalau Qin Chen sebenarnya siapa, kenapa tidak takut dengan penegak hukum istana Piao Miao. Dan jika ia bisa mengetahui wajah asli Qin Chen, ia akan menarik keluar kekuatan di belakang Qin Chen dan tidak tersisa satupun. Kalau Dazhu pun mengatakan kalau bualan Perilian sangat besar. Ia menjelaskan kalau orang di belakangnya, bahkan penguasa istana Piao Miao juga harus tunduk dan patuh kepadanya. Perilian pun sangat marah karena kalau Duo telah menghina yang mulia ratunya. Ia langsung menggunakan tekniknya untuk menyerangnya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain. Lord Qin Chen tahu kalau Perilian menggunakan metode lengan merah untuk menangis serangan Kolo Duo. Lalu para pengawalnya pun menyerang ke arah Qin Chen. Qin Chen pun dengan begitu santainya menghadapinya. Lalu bagaimana kelanjutannya Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.